A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin para pendengar DH TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat merasakan suatu momentum yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam, yaitu beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepadanya kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para pendengar DH TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita sama-sama mengetahui bahwasanya jelas perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Untuk melaksanakan ibadah ini, kewajiban ini, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi. Di dalam ayat ini yang menjadi syarat untuk melaksanakan ibadah puasa adalah beriman. Karena di dalam ayat ini disebutkan wahai orang-orang beriman, artinya hanya orang beriman sajalah yang wajib untuk mengerjakan ibadah puasa ini. Setelah syaratnya dipenuhi, kita sudah menjadi orang yang beriman, maka kita melaksanakan kewajiban berpuasa di Ramadan ini. Kemudian di akhir daripada ayat ini Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Artinya ketika kewajiban itu sudah jelas diperintahkan kepada kita, kemudian syarat yang diinginkan Allah, yaitu sebagai orang yang beriman, sudah kita penuhi. Lantas apa yang kita harapkan setelah kita melaksanakan perintah ini? Tentunya di akhir ayat ini dikatakan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifat-sifat orang yang bertakwa yang dimaksud di dalam ayat ini? Di sini saya akan menjelaskan beberapa sifat-sifat orang bertakwa. Semoga kita termasuk orang-orang yang menyifati daripada sifat-sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang bertakwa, yang dimaksud Allah adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Kemudian dikatakan Allah wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan amarahnya, mengendalikan dirinya, wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada beberapa sifat-sifat orang bertakwa dalam ayat ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
Yang pertama yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Tentunya berbeda ketika seseorang sedang berada dalam keadaan serba berkecukupan, dia bersedekah dengan orang yang sedang dalam keadaan senang atau dalam keadaan lapang. Sebagai contoh, nominal Rp10.000 bagi orang yang sedang dalam keadaan sulit itu sangat berarti. Namun meskipun dalam keadaan tersebut dia masih mau berinfak daripada hartanya, tentunya nilai daripada infak itu sangat jauh berbeda dibanding dengan orang yang memiliki harta berlimpah dibandingkan dengan uang yang Rp10.000 tadi. Kemudian di dalam ayat ini kita tidak ada menemukan objek yang ditujukan daripada ibadah sodakoh ini. Dikatakan dalam Al-Quran alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra, hanya dikatakan dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Allah tidak menyebutkan apa objek yang bisa untuk dijadikan sebagai sodakoh. Artinya kita bebas untuk bersedekah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, pernah bersedekah dengan sebiji anggur. Begitu juga dengan para sahabat, mereka bersedekah dengan sebiji bawang. Artinya jumlah ataupun harta apapun itu tidak menjadi patokan dalam bersedekah. Ku anfusakum naro, mari kita sama-sama menghindari dari api neraka. Bisyikki tamroh, dengan sebiji daripada kurma. Faman lam yajid, jika kita tidak bisa, fabi kalimatin thayyibah, dengan kalimat thayyibah. Kita tidak bisa bersedekah dengan apapun, maka dengan kalimat yang baik saja itu sudah cukup bagi kita untuk bersedekah. Artinya tidak ada kesulitan-kesulitan yang kita temukan ketika kita ingin bersedekah. Selanjutnya, sifat-sifat orang yang bertakwa yang dimaksud di dalam Al-Quran pada ayat ini yaitu wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya, mengendalikan dirinya saat dia marah. Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bis-sara'ah, orang yang hebat, orang yang kuat itu bukanlah orang yang mahir dalam bergulat. Innama syadidu, sesungguhnya orang yang dikatakan kuat dan hebat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Suatu ketika ada seorang ulama, dia memiliki seorang budak ataupun pembantu saat itu. Ketika ulama ini didatangi oleh seorang tamu, seketika dia meminta pembantunya tersebut untuk menyajikan makanan-makanan yang sudah disediakan. Pada saat itu makanan-makanan yang tersedia yaitu makanan-makanan yang berkuah, sebutlah seperti gulai dan sebagainya. Nah, ketika seorang ulama tersebut meminta pembantunya untuk mengambilkan makanan tersebut, lantas dia seketika mengambil makanannya, dan ketika dia membawa makanan yang ingin disajikannya kepada tamu tersebut, tiba-tiba kakinya tergelincir. Tumpahlah makanan yang dibawanya tadi sampai membasahi daripada seluruh anggota badan ulama tersebut. Seketika ulama tersebut terlihat perubahan dari wajahnya, berubah, ingin sekali marah terhadap yang dilakukan oleh pembantunya. Lantas pembantunya mengatakan kepadanya, wahai ulama, sudah sejauh manakah engkau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wal kaziminal ghaiz, yaitu dapat mengendalikan amarah, dapat mengendalikan dirinya. Seketika itu juga sang ulama berkata, baik, saya tidak akan marah, saya akan mengendalikan diri saya. Seketika itu juga pembantunya meneruskan ayat tersebut, wal afina anin nas, dapat memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian ulama tersebut mengatakan, baik, saya sudah memaafkan kesalahanmu. Tidak cukup sampai di situ,
Kemudian pembantunya tersebut menyampaikan pada akhir ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Seketika itu juga sang ulama tadi memerdekakan budak tadi, tidak menjadikannya sebagai budak ataupun pembantu lagi. Bentuk dia ingin berbuat baik kepada pembantu tersebut. Artinya dari ayat ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bagi orang-orang yang sudah mengerti bagaimana mengendalikan dirinya, dapat memaafkan kesalahan orang lain. Dan ayat ini ditutup dengan kata-kata wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tentunya ketika kita berbicara dengan ihsan, berbuat baik, yang menjadi pedoman kita adalah seperti yang ditanyakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang dimaksud dengan ihsan. Rasulullah menjawab, ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau berbuat baik seolah-olah engkau melihat Allah, tetapi jika kau tidak dapat melihat Allah, ingatlah sesungguhnya Allah Maha melihat dan dapat melihatmu. Baiklah hadirin para pemirsa pendengar DHTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ada kata-kata saya yang kurang tepat pada tempatnya, itu datangnya dari diri saya sendiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.